Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Bunda Dorce atau yang dengan nama asli Deddy Arsadi. Jadi kali ini kita sedang berada di studio Delta Record, di mana penyanyi-penyanyi Minang yang ada di Jakarta ada di rekaman di sini, tepatnya di daerah Cikunir ya, bisa dilihat di Google Map. Jadi presenter sekaligus komedian Dorce Gamalama yang dilaporkan meninggal pada hari ini, pada hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022 di rumah sakit pusat Pertamina Jakarta. Kondisi Dorce Gamalama diketahui terus mengalami penurunan. Diketahui Dorce Gamalama ini meninggal dunia lantaran terinfeksi COVID-19. Itu menurut kabar yang berseliweran. Sebelum ini Dorce Gamalama atau Bunda Dorce sempat beberapa kali dilarikan ke rumah sakit karena penyakit diabetes yang dideritanya. Presenter yang memiliki nama asli Deddy Yuliardi Asadi ini lahir pada tanggal 21 Juli tahun 1963 di Solo, Sumatera Barat. Dorce meninggal dunia pada usia 58 tahun. Dorce Gamalama menjadi presenter kondang dan telah melalang buana di dunia hiburan Indonesia. Sudah merangkum perjalanan hidup Dorce Gamalama berikut. Selain menjadi presenter, Dorce Gamalama juga terjun ke dunia tarik suara. Artis yang akrab disapa Bunda Dorce ini ternyata sudah memperlihatkan ketertarikannya dalam dunia tarik suara sejak duduk bangku SD. Jadi Dorce sering bernyanyi dengan kelompok Bambang Brothers. Ketertarikannya di dalam dunia tarik suara itu semakin kuat saat Bunda Dorce di SMP. Jadi sejak remaja Dorce Gamalama sudah menyadari bahwa ia cenderung tertarik dengan hal-hal yang terkait wanita. Bahkan saat remaja pun Dorce Gamalama diketahui telah beberapa kali pura-pura menjadi wanita untuk melawak. Jadi tadinya untuk bidang kesenian ya, sebagai pelawak. Nah sejak saat itu Bunda Dorce mendapat panggilan Dorce Asadi dari beberapa pemimpin kelompok waria. Hingga pada tahun 1983, Dorce memutuskan untuk menjalani operasi ganti kelamin menjadi wanita. Operasi itu dilakukan oleh dokter ahli bedah plastik Rumah Sakit Dr. Sutomo, meski keputusannya untuk operasi kelamin itu mendapat tantangan. Tetapi justru membawanya pada pintu kesuksesan ketika itu. Jadi Bunda Dorce diketahui telah beberapa kali mengganti nama panggilannya. Pada awalnya ia mengawali karir dengan nama Dorce Asadi. Hingga pada akhirnya Dorce memiliki untuk memakai nama Dorce Gamalama dari nama Gunung Gamalama di Pulau Ternate. Ya, ketika itu jelas sekali diberi nama oleh Letnan Kolonel Supanji. Ketika itu menjadi seorang bupati di Ternate. Dan beliau sendiri adalah seorang bapak angkat dari om kita, mama kita, Mak Beni Budaya GMPS. Jadi Dorce Gamalama telah mengawali karirnya sejak tahun 1989 sebagai pemain film. Pada tahun 1990 ia mendapat tawaran main film. Ia pun terjun menjadi artis lewat film Dorce So Akrab dan Dorce Ketemu Jodoh. Dorce juga menjadi penyanyi dengan merilis single Cintaku Kendur di Jalan. Namun Dorce Gamalama sayangnya kurang mendapatkan sambutan yang bagus dari para pecinta musik di Indonesia. Nama dan karir Dorce Gamalama semakin gemilang usai dirinya memandu acara Dorce Show di Trans TV pada tahun 2005 silam. Bahkan Bunda Dorce Gamalama ini sampai dijuluki sebagai Oprah Winfrey Indonesia berkat pembawaan dan kemampuan wicaranya yang bagus menyerupai Oprah Winfrey. Nama Dorce pernah ada di Museum Rekor Indonesia atau MURI berkat keberhasilannya meluncurkan 9 album dalam waktu 5 bulan sejak November tahun 2005 sampai Maret 2006. Ini prestasi yang luar biasa sekali dari seorang Dorce Gamalama. Jadi kita akan membahas kehidupan keluarga Dorce Gamalama. Dorce Gamalama diketahui pernah beberapa kali gagal dalam kehidupan rumah tangga bersama beberapa pria. Dorce juga diketahui mengadopsi 3 orang anak, yaitu Rizky, Fatimah, dan Khadijah. Dorce sendiri memiliki banyak anak asuh yang disantuninya lewat Yayasan Dorce Halimatus Sa'diyah. Ya, itu pembahasan tentang Bunda Dorce. Jadi juga banyak sekali sebelum meninggalnya Bunda Dorce, kita lihat beberapa video Bunda Dorce. Mungkin mendapat tekanan dari pihak lain atau segala macam terkait dengan
kedudukannya sebagai wanita ataupun pria. Tapi itu tidak usah kita bahas pada hari ini karena Bunda Dorce telah berpulang ke rahmatullah, dan kita harus mengenang bagaimana dia menjalani hidup berprestasi, dan itu menjadi sebuah motivasi untuk kita semua. Ada yang patut ditiru, ada mungkin yang patut kita abaikan. Oke, itulah seorang yang berprestasi dari Minangkabau. Apapun keadaannya, mari kita doakan semoga beliau dapat dibukakan pintu maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kelapangan dalam alam kuburnya, dan semoga amal ibadahnya semua diterima. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.